Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Dalam perjalanan hidup, dunia seringkali membuat kita terlena hingga melupakan bahwa akhirat adalah tujuan yang sesungguhnya. Angan-angan yang panjang dan harapan tanpa amal menjadi penyebab hati menjauh dari kebaikan dan ketaatan. Al-Quran mengingatkan kita untuk tidak terperangkap dalam kelalaian. Karena setiap detik yang terlewat tanpa amal adalah kehilangan yang tidak tergantikan. Keteguhan iman terlihat dari kemauan untuk segera beramal dan menjadikan akhirat sebagai arah hidup yang selalu diingat. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas bagaimana agar hati tidak terbuai oleh dunia, serta cara menjaga diri agar senantiasa ingat pada tujuan kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat yang menguatkan langkah kita agar tidak terbuai oleh dunia dan tetap berpegang pada cahaya iman. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ayah? Sehat, afiat seperti Mbak Mila. Itulah yang membuat saya makin rajin olahraga. Karena melihat Pak Kiai, melihat ayah ini di usia yang sudah tidak muda, tetap semangat, badannya masih bagus, satset gitu kalau kata orang Jawa Pak Kiai ya. Jadi yang muda juga harus lebih semangat gitu Pak Kiai. Dan rezekinya banyak. Oh amin, boleh kali Pak Kiai dibagi, ya kan, Masya Allah. Pak Kiai, tema kita Masya Allah luar biasa, bagaimana kemudian supaya kita tidak terbuai dengan dunia, dan bagaimana kita mempersiapkan akhirat kita dengan sebaik-baiknya, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, baik. Bicara soal dunia, kaitannya ketika kita bicara tentang terlena ini, ada hubungannya dengan panjang angan-angan. Seolah-olah merasa, ya udahlah saya masih hidup lama lah di dunia, akhirat mah nanti-nanti aja, tobat mah nanti-nanti aja. Bagaimana kemudian Islam melihat yang dinamakan panjang angan-angan itu seperti apa Pak Kiai? Dan kenapa kita harus hati-hati dengan tanda-tanda semacam ini? Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa yang kami hormati dimanapun Anda berada. Tulul amal, panjang angan-angan itu bagian yang tidak bagus. Ketika Allah mengilustrasikan umat-umat terdahulu itu umurnya panjang. Ya, tetapi karena tulul amal, panjang angan-angannya lebih panjang dari umurnya, maka catatan mereka gagal dalam kehidupan ini dituangkan di dalam Al-Quran itu. Alam ya'nil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ada tanda seru. Bukankah sudah waktunya bagi orang-orang yang beriman memiliki hati yang khusyuk dari lantaran berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat itu dikatakan fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Panjang-panjang umur mereka itu diberikan oleh Allah, tetapi hati mereka itu keras. Nah, kalau begitu Mbak Mila, maka kalau ini standar nilainya, jadi yang dimaksud dengan tulul amal itu adalah ketika obsesi, keinginan seseorang itu tetapi tidak dibarengi dengan kekhusyuan hati. Artinya tidak ada yang dia ingat tentang kebesaran Allah, Allah yang memberi, Allah yang menentukan, Allah yang merencanakan, dan Allah juga akan menilai diberi atau tidak pada seseorang yang menginginkan, yang mengusahakan itu tadi. Jadi kalau lawanan tulul amal itu kisorul amal. Kisorul amal. Artinya orang angan-angannya pendek. Jadi Islam itu mengajarkan itu jangan angan-angannya yang dipanjangin, tetapi perilakunya mengamalkannya yang dibanyakan. Maka betapapun yang kita harapkan itu belum ada di muka kita, maka sesungguhnya Allah sudah tahu
bahwa itu pada akhirnya itu akumulasinya itu akan menyampaikan dia ke tempat yang dia maksud. Tapi kalau dia merencanakan kepada tempat yang dia maksud tapi dia tidak melakukan amaliyah badaniyah, amaliyah batiniyah, maka sulit. Yang itu digambarkan umurnya panjang-panjang tetapi mereka tidak ada khusyuk, artinya tidak ada ketenangan dalam dirinya itu. Oke, subhanallah. Jadi yang dinamakan tulul amal itu tadi ya Pak Kiai, obsesi atas dunia yang panjang, kemudian tidak ada khusyukan dalam hatinya, Tidak ada ketenangan, dan hatinya dia keras. lupa. Jadi Ujung hidupnya itu apa gitu ya? kepada obsesinya yang dia pikirkan, tetapi amaliannya nggak berimbang. Yang benar itu kita punya obsesi, tetapi amaliannya yang diperbanyak, yang diperkuat, maka itu yang menghantarkan kepada tempat tujuan. Oke. Bukan kita yang menghantarkan kita ke tempat tujuan. Oke, itu tadi. Makanya fokusnya pada kisorul amal. Angan-angan yang segera dilakukan berarti Pak Kiai. Iya. Jadi kalau misalnya ada gerakan di hati untuk melakukan amal soleh, kebaikan, jangan ditunda. Ketika kalau misalnya kita nanti-nanti, itu juga bagian dari sebenarnya itu tadi nggak? Tolul amal juga nggak Pak Kiai? Iya. Oke. Termasuk. Jadi kisorul amal, habis ini apa ya saya yang mau lakukan. Selalu saja setiap dia melakukan, maka dia sudah merencanakan apalagi yang dia lakukan. Tapi melepaskan diri kepada yang besok, yang nanti, apalagi yang akan datang. Karena sesungguhnya itu kan tulul amal itu artinya kita berpandangan kepada sesuatu yang gak mesti terjadi. Apakah kita besok hidup? Belum tentu. Kenapa mesti berpikir sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin kita, belum pasti kita mendapatkannya. Tapi hari ini kita masih hidup, itu sudah pasti kalau kita ingin memanfaatkan sekarang ini. Itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya justru tolul amal tuh membuat hati kita tuh nggak tenang, khawatir, ya kan Pak Kiai? Karena kita kadang kecewa, memikirkan hal yang belum tentu juga kejadian, belum tentu juga kita sampai padanya gitu ya Pak Kiai. Pertama kita kecewa. Dan kita bertambah kecewa ketika orang lain kenapa bisa, kenapa mendapatkan kita tidak bisa. Kemudian kita menjadi orang yang tidak menapak di bumi di tempat kita berdiri. Kalau dia menapak di bumi, maknanya dia tahu persis siapa dirinya pada kapasitas dan kapabilitas yang mana. Kelayakan dia untuk memiliki obsesi itu gitu. Makanya jangan panjang amal, karena sebenarnya seperti tadi Pak Kiai sampaikan, fokus aja apa yang bisa dilakukan hari ini misalnya ya. Gitu ya. Itu kan sebenarnya membuat, itu kan rumus hidup yang ringan sebenarnya Pak Kiai. Aduh besok ngapain ya? Nggak bisa dipikirin, pusing. Ya udah fokusnya yang hari ini bisa dilakukan apa? Bisa sedekah hari ini lakukan. Bisa sholat hari ini, alhamdulillah masih. Jadi sebenarnya meringankan pikiran kita ya Pak Kiai ya. Ada ungkapan, lebih baik bersodakoh dengan sebutir kurma. Ya, yang kita lakukan ketimbang kita menyedekahkan berhektar-hektar kebun kurma yang kita sedang kita sedang rencanakan. Lebih baik satu butir. Karena real direalisasikan saat itu juga. Ketimbang berhektar-hektar kebun kurma yang kita akan berikan kepada fakir miskin, manakala ini. Itu tidak realistis. Dan itu yang dimaksud dengan tulul amal. Dan itu dia sudah saking banyaknya, dia mengatakan di sini itu, di sana dia mengatakan ini. Ini kan biasa tuh janji-janji kampanye. Wacana, ini istilahnya kan sekarang wacana ya Pak Kiai. Iya. Banyak wacana tapi tidak ada realisasi. Akhirnya lupa karena terlalu banyak dia. Pak Kiai, tapi kan bukan berarti Islam melarang kita untuk punya tujuan, punya mimpi, punya visi. Bagaimana kemudian membatasi supaya kita masih tetap bisa punya tujuan, punya mimpi, tapi tidak jauh melenceng arahnya ke tulul amal Pak Kiai. Harus hati-hati juga kan sebenarnya. Iya, jadi kan dia tahu persis bahwa bagi manusia itu tugasnya itu ikhtiar. Kalau tulul amal itu dia sudah masuk dimensi ketuhanan gitu. Karena dia sudah menganggap dia bisa hidup pada masa yang sebenarnya Tuhan akan mengatakan,
belum tentu ku beri kau umur pada umur yang seperti itu kan gitu. Betul. Nah itu dimensinya sudah dimensi ilahiyah gitu loh. Itu dia kesalahannya itu sebenarnya orang yang terlalu banyak angan-angan. Nah oleh karena itu mesti diterjemahkan ketika kita dulu di SD itu kita diberi pemahaman gitu. Ya gantungkan cita-citamu seperti bintang di langit. Itu kan namanya tulul amal tuh. Tetapi pada waktu itu dia tidak bermakna tulul amal. Bagaimana seorang guru memberikan semangat bahwa belajar dengan sungguh-sungguh apa saja setinggi apapun kau bisa mendapatkannya. Ya, semacam itu. Karena dengan dia banyak belajar dia bisa mendapatkan. Ada satu riwayat mengatakan bahwa khuyira Sulaiman bainal mal ya wal mulki wad dunya fakta ral ilma fa'atallahu kullahu jami'an. Nabi Sulaiman itu pernah dikasih pilihan. Dia mau mendapatkan harta, mendapatkan ilmu atau mendapatkan yang lain. Maka dipilihnya ilmu. Maka Allah berikan kepada Nabi Sulaiman dengan ilmunya itu dia dapat harta dan dia dapat kerajaan. Masya Allah. Nah, itu kan jadi raja itu kan menjadi sebuah obsesi. Pengen jadi presiden, pengen jadi gubernur, pengen jadi wali kota gitu. Dari kecil sudah ditanamkan. Apa pengen apa? Pengen jadi jenderal dan sebagainya. Sama kan itu. Sederhana saja, belajar sekarang, lakukan yang bisa dilakukan sekarang, bahkan nanti refleksinya bisa ke sana gitu loh. Sepakat. Jadi fokusnya pada saat ini, kita ikhtiarkan detik ini ya Pak Kiai. Nanti hasilnya itu kan Allah yang kemudian melihat proses kita ya. Bonusnya nanti akan kita panen di masa depan gitu insya Allah gitu. Pak Kiai menarik pembahasan kita, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Sakam seperti biasa akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Muhammad Zaid di Banda Aceh. Kita simak bersama pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid. Saya berasal dari kota Banda Aceh. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Dalam kajian keislaman, ada pengertian hawa nafsu. Hawa nafsu itu padahal terdiri dari dua suku kata, hawa dan nafsu. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan hawa dan nafsu itu? Dalam pengertian yang mudah, dalam bahasa. Sehingga kita anak-anak muda ini bisa mengerti dan mencermati dari dua kata itu. Yang kedua berkaitan dengan tulul amal, panjang angan-angan. Bukankah kita dari SD sudah diajarkan oleh guru-guru kita, gantungkan cita-citamu seperti bintang di atas langit. Ini kan sebenarnya gambaran bahwa kita untuk punya cita-cita yang harus lebih dibandingkan dengan orang lain. Sementara orang yang punya cita-cita semacam itu, apakah tidak termasuk tulul amal? Dan bagaimana cara membedakan antara tulul amal dengan cita-cita yang memang itu diperbolehkan dan tidak ada resiko bagi orang yang punya cita-cita semacam itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Muhammad Zaid di Banda Aceh, Masya Allah. Jadi kebayang mie Aceh Pak Kiai. Boleh juga. Boleh ya, habis ini ya Pak Kiai, Masya Allah. Baik, ada dua pertanyaan Pak Kiai. Terkait yang pertama adalah apa kemudian makna dari hawa dan nafsu. Kemudian yang kedua membedakan antara tulul amal dengan cita-cita yang diperbolehkan dalam agama kita. Tafadhol. Baik, terima kasih Bang Zaid ya. Dalam kata majemuk
hawa nafsu. Itu memang kata penjemuk yang dalam bahasa Indonesia itu menjadi sebuah makna yang tunggal. Tetapi sebenarnya pada hakikatnya dia dua bagian yang satu dengan yang lainnya itu melengkapi. An-nafsu al-kiyanul insaniyatul kulli. Ya, jadi yang dimaksud dengan nafsu itu adalah esensi dari kemanusiaan secara totalitas. Jadi kalau mau dimudahkan, yang dimaksud an-nafsu ar-ruhu waz-zat, yaitu ruh dan zat tubuh manusia ini. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki terdiri dari fisik dan metafisik, itu bahasa Arabnya an-nafsu. Sementara al-hawa al-mailul lati yanba'u minan nafsi. Hawa itu kecenderungan yang membawa kepada sesuatu dari keinginannya si nafsu itu, dari keinginan diri. Nah, di dalam bahasa Indonesia suka dipergunakan kalau nafsu itu diartikan syahwat. Nah, ini sebenarnya kurang tepat. Yang mestinya diartikan syahwat itu hawa. Jadi hawa itu maknanya asyahwatu, syahwat. An-nafsu itu adalah tubuhnya. Jadi an-nafsu itu maknanya al-insan. Jadi manusia yang terdiri daripada ruh dan zat itu namanya an-nafsu. Ya, asyaksiyah. Jadi secara manusia secara totalitas disebut dengan an-nafsu. Jadi kalau dibilang hawa nafsu maknanya keinginan kemanusiaan. Tetapi konotasi di masyarakat, wah itu mah nafsu. Padahal yang dimaksud itu itulah hawa gitu loh. Ada salah peletakan itu tadi. Itu yang dimaksud. Jadi kalau tulul amal lahirnya dari hawa, bukan dari nafsu. Hawa itulah yang bisa mempengaruhi diri seseorang. Nah, hawa ini, keinginan ini, dia adalah makhluk yang diberikan kepada semua manusia. Dari ketika dia lahir, dia punya hawa. Dan hawa ini bisa ditunggangi oleh setan. Hawa ini bisa ditunggangi dengan nilai-nilai keagamaan. Hawa ini bisa bernilai etikat. Nah, apabila dia beragama, maka hawa-hawanya dia itu, keinginan-keinginannya dia, syahwat-syahwatnya dia itu pasti berkemas dengan perspektif keagamaan. Tapi kalau dia tidak meletakkannya dalam kemasan keagamaan, maka hawa-hawanya, syahwat-syahwatnya itu bisa jadi syaitoniah atau bahimiah. Ya, seperti binatang. Nah, jadi gitu ya. Jadi itu pertama yang mesti diluruskan. Yang kedua tentang, jadi antara ideal dengan idealita dengan realita ada salah konotasi itu Mbak Mila tentang makna nafsu. Hawa nafsu. Yang kedua, apa bedanya tulul amal dengan cita-cita? Cita-cita itu disebut dengan al-azmu. Ya, al-azmu itu adalah cita-cita. Tetapi cita-cita seorang muslim itu cuma satu, cita-citanya muslim itu adalah ingin jadi orang yang baik, ingin menjadi seorang muklim, al-insan kamil, itu cita-citanya. Jadi begini perspektifnya Mbak Mila, al-insanul kamil itu. Kalau ada orang pengen jadi, cita-citanya apa? Pengen jadi presiden. Cita-citanya apa? Menjadi ustadz, menjadi dokter, menjadi kaum profesional gitu. Sebenarnya itu adalah cita-cita yang parsial. Ya, cita-cita yang parsial, yang dia sebenarnya tidak cerdas karena menginginkan sesuatu itu yang tidak totalitas. Tapi kalau dia bercita-cita, azamnya dia ingin menjadi seorang al-insanul kamil, insan yang sempurna, maka model, bentuk, pemberian Tuhan nanti dalam profesi bagaimanapun, dia pasti bermanfaat. Nah, sebab kalau dia pengennya presiden,
kemudian jalurnya tidak terpenuhi, bisa resikonya dia menghalalkan segala cara. Bisa resikonya bahwa dia mengerahkan segala rekayasa-rekayasa. Ini dan itu, dan semua itu konotasinya negatif. Kalau dia merumuskan cita-citanya itu pada satu titik varian-varian yang ditentukan. Tapi kalau dia mengatakan apa tujuan manusia adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, maka bentuknya serahkan saja sama Tuhan yang sudah sesuai dengan kita. Cara mendapatkannya tidak menghalalkan cara, tidak menjadi sebuah rekayasa, dan dia tidak terberatkan. Kalau dia memaksakan sendiri, maka dia berat dengan apa yang jadi pilihan dia itu. Nah, itu yang banyak orang gagal, ya. Bukan bercita-cita, tapi dia adalah tulul amal. Tulul amal. Oh, Ya. saya ingin jadi butuh ini Pak Kiai, penekanan. Jadi kalau misalnya kemudian kita menginginkan sesuatu, obsesi dunia, kemudian kita menghalalkan segala cara, padahal kita tahu itu cara yang tidak diperbolehkan, merekayasa keadaan sehingga memungkinkan untuk kita meraih apa yang kita miliki. Apakah itu juga bagian dari tulul amal atau justru itu bagian dari apa ya Pak Kiai, bahwa kita tidak melihat, bahwa kita tidak berpikir jauh ke depan Pak Kiai? Itu akibat tulul amal. Akibat tulul amal. Akibat tulul amal menghalalkan segala cara, merekayasa upaya dapat apa yang dia capai dari lantaran dia salah meletakkan cita-cita. Ya, jadi bercita-cita itu kan itu sebenarnya merampok kekuasaan Tuhan gitu. Iya. Yang bagus itu jangan menentukan profesinya apa. Tetapi ya Allah, di mana saya menjadi orang yang bermanfaat. Maka nanti akan pilihannya itu Tuhan akan lebih tahu, oh kamu nggak cocok jadi presiden. Kamu cocoknya jadi host. Oh, oke. Di Gapai itu lebih bagus. Ya, saya tahu kapasitas saya Pak Kiai. Kalau saya mau jadi presiden atau wakil presiden kan sulit ya Pak Kiai ya. Tidak punya jalur. Oke, jadi kemana-mana Pak Kiai. Oke, by the way berarti Pak Kiai artinya bahwa hati-hati juga menentukan prioritas, menentukan arah tujuan hidup. Ya. Selama kemudian itu mengarahkan kita pada kebaikan, itu tadi kita kemudian men-set prioritas kita adalah menjadi insanul kamil gitu ya. Insya Allah itu akan bawa keberkahan kan. Iya. Tapi kalau sebaliknya, apa yang akan kemudian terjadi? Bagaimana kemudian akibatnya lah, simpelnya gitu Pak Kiai. Kalau kita menjadi orang yang itu tadi tulul amal, dampaknya terhadap kehidupan kita tuh seperti apa Pak Kiai? Ya, ada kisah kita pernah bicarakan, tetapi cocok untuk kita ulang. Bahwa bagaimanalah perasaan ketika Sayyidina Umar menjadi seorang presiden ya, Amirul Mukminin. Kalau sekarang kan sistem negarawan kita ini kan presidennya. Presiden tapi anaknya bajunya tambalan. Banyak tambalan, belum diganti-ganti oleh si presiden ini, Umar Ibnul Khattab. Maka adalah keinginan anak itu minta dibelikan baju baru. Umar pun menganggap dia wajar untuk meminjam di Baitul Mal untuk memberikan hadiah. Berapalah harga satu baju? 200.000 lah kita anggap ya. Maka dia pinjam Baitul Mal. Karena yang megang Baitul Mal adalah sama-sama sahabat, sama-sama belajar sama Rasulullah, maka Baitul Malnya mengatakan, ya Umar, aku akan kuberikan apa yang kau pinjam untuk anakmu itu. Tetapi apakah kau yakin kau bisa membayarnya? Kau yakin bahwa besok kau masih hidup dan bisa membayarnya? Kalau kau yakin, aku akan berikan sekarang. Maka Sayyidina Umar tidak jadi karena dia nggak yakin besok dia masih hidup. Pulang dipanggil anaknya, maka dicium ya. Setelah dicium, dia bilang, berapa tambalan bajumu? Ada berapa? Ada 8 ayah. Coba kamu hitung berapa tambalan di baju ayahmu ini. Dihitung 18. Allah ya Rabb. Jadi anaknya juga terpuaskan bahwa sebenarnya yang jadi presiden saja tambalannya lebih banyak gitu loh. Nah ini kan kita mau bilang begini, orang-orang yang kaum rasionalis bilang gini, kan wajar aja presiden itu kan
sebuah jabatan yang prestis, jabatan yang wajar kalau dia dibedakan gitu loh. Tapi ketika dia jabatan itu ada pada seseorang yang benar-benar berpegang kepada ajarannya, dia nggak berani pinjam 200.000. Ya Allah. Beda banget ya Pak Kiai ya. Bagaimana mental dan imannya sahabat. Iya. 200.000 aja cuma ditanya. berani. Kalau kau Yakin. yakin besok hidup dan bisa membayarnya, aku berikan. Bagaimana dengan triliunan uang negara ya Pak Kiai ya, itu takut banget Pak Kiai, betul Iya, kan? Artinya ini kan subhanallah. subhanallah. Jadi ya itu tadi. Dan setiap dari kita, setiap manusia ini kemudian kan tidak akan lepas dari pertanggungjawaban kan Pak Kiai ya. Iya. Menarik sekali pembahasan Pak Kiai. Jadi pengen nanya kemana-mana, tapi kita harus break terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Terbuai Dunia Lupa dengan Akhirat. Pak Kiai, ini jadi unek-unek saya ya sebagai masyarakat juga. Kan kita melihat situasi sosial ekonomi di tanah air juga sedang sulit ya. Banyak teman-teman yang mungkin terkena PHK, kita juga harus membayar pajak yang tinggi karena mungkin utang-utang dari proyek pemerintah yang masih belum terbayarkan. Kadang-kadang saya berpikirnya jadi begini, kalau kita mengkorelasikannya dengan tulul amal gitu. Apakah ini kemudian akibat dari panjang angan-angan dari mungkin para pemimpin kita yang akhirnya justru dampaknya rakyat kecil ini yang jadi terzolimi. Nah kadang-kadang saya berpikir bagaimana ya kemudian, apa yang harus kita lakukan ya kalau kita melihat ketidakadilan ini dari mungkin melihat pemerintah yang ekspektasinya besar tapi sebenarnya malah justru menjerumuskan kita dalam kezoliman gitu. Apa yang harus kita lakukan Pak Kiai? Iya, ada sebuah warning yang diberikan oleh Nabi itu, inna akhwafa ma akhafu ala ummati isnani. Sesungguhnya yang paling aku takutkan di antara yang aku takut itu dua. Ittiba'ul hawa. Ketika orang mengikuti hawa nafsunya. Nah, ittiba'ul hawa itu maknanya tulul amal. Angan-angannya terlalu jauh, tidak mengukur kapasitas diri. Ya, itu bagian dari yang sesuatu dikhawatirkan oleh Nabi kita itu. Yang kedua, bahwa dari apa yang dia maksudkan itu, orang tidak bertanggung jawab dengan apa yang menjadi sebuah keputusan. Jadi kira-kira itu begini, bahwa sumber dari sebuah masalah itu yang digambarkan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Bila seseorang itu diberikan sesuatu yang tidak pada kapasitasnya, maka tunggu saja kehancuran. Jadi memang banyak kelemahan yang terjadi di sistem kemasyarakatan kita ini. Sehingga kalau ada seorang yang mengatakan bahwa sistem demokrat ada kelemahannya, kalau orang bodoh lebih kuat, maka yang akan menjadi pemimpin adalah orang bodoh, bukan orang pintar. Maka mau tidak mau caranya adalah dengan cara merekayasa. Jadi caranya sudah tidak memungkinkan melahirkan kebaikan karena memang kondisinya semacam itu. Lalu apa yang kita mesti lakukan? Pertama yang mesti kita lakukan, kita salurkan aspirasi kita dengan profesional. Jadi kalau kita punya lembaga, kalau kita ada lembaga legislatif, maka kita suarakan. Terbuka bagi masyarakat dari warga negara itu, perorangan atau berkelompok itu untuk menyampaikan surat-surat kepada mereka, wakil-wakil kita. Itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau melebihi dari kapasitas itu justru akan mengganggu. Umpamanya demo yang tidak berkesudahan, demo yang anarkis, bukan malah meluruskan gitu.
Dan mestinya ini jadi catatan kita buat ke depan. Ya, sudah dah catatan yang lalu, biarkan saja. Ya, karena sesuatu kita nggak mungkin menengok ke belakang, tetapi yang ke depan maka cukup pelajaran untuk kita. Bagaimana bersikap, memilih, dan lain sebagainya. Jadi daya hancurnya, daya kerusakannya dari panjang angan-angan ini kan juga luar biasa ya Pak Kiai. Ya, kalau nggak hati-hati dalam skala kecil aja dalam keseharian kita itu bisa berefek besar. Apalagi dalam misalnya suatu tatanan kenegaraan gitu juga bisa punya dampak kezoliman juga yang luar biasa. Nah Pak Kiai, sebenarnya kalau kita bicara tentang tulul amal juga, apa tanda-tandanya Pak Kiai ketika yang mungkin kita bisa identifikasi, jangan-jangan nih kita ini sudah arahnya ke panjang angan-angan nih, tulul amal nih. Apa yang mungkin kita bisa evaluasi dalam diri kita sendiri Pak Kiai? Melihatnya seperti apa Pak Kiai? Ya, muhasabah. Muhasabah, oke. Muhasabah, introspeksi diri itu harus dilakukan terus-menerus. Dan orang melakukan muhasabah itu dua, pada saat dia selesai melakukan sesuatu dan pada saat setiap ingin melakukan sesuatu. Jadi muhasabah itu 24 jam tetapi penekanannya pada dua sesi itu. Apabila dia baru saja selesai, termasuk ibadah Mbak Mila, ibadah, muamalah, kemasyarakatan, setiap dia selesai melakukan sesuatu, dia lakukan muhasabah. Tadi yang baru kita selesai itu banyakkan mana keburukan dan kejelekan, keburukan atau kebaikan yang kita lakukan. Itu satu. Kemudian kalau catatannya ternyata lebih banyak keburukannya, kenapa? Ketika pada jawaban kenapa itu, maka sesungguhnya dia sudah tahu tuh. Kalau dia itu tulul amal, dari lantaran evaluasi dia tuh dia udah bisa jawab kok. Kenapa gitu. Nah, Islam juga memberikan dasar wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam segala urusan kalian itu. Musyawarah ini dia adalah sebuah lembaga yang bisa jadi secara institusional atau musyawarah itu adalah orang-orang yang secara khusus. Ketika banyaknya penasehat-penasehat tetapi tidak digunakan, maka sebenarnya itu cuma pendekatan formalistis. Kan mestinya tidak akan terjadi korban tulul amal ketika musyawarah itu dilakukan, nggak terjadi. Pasti musyawarahnya lembaga itu tidak dimanfaatkan. Atau dia melaksanakan dari paket-paket yang sudah disediakan, karena itu bagian dari sebuah perencanaan yang memiliki dari sebelum sesuatu itu terlaksana. Gitu. Nah itu catatannya pasti seperti itu. Oke, jadi yang paling penting tetap harus senantiasa bermuhasabah Pak. Muhasabah, setiap selesai dan setiap mau melakukan. Mau mulai, jadi itu seperti kayak kita ngeset niat kita mau ngapain ya Pak Kiai. Kita tuh mau niatnya mau ngejar dunianya aja, atau kita mau dapat bonus pahala untuk dapat pahala di akhirat gitu ya Pak Kiai. Jadi pentingnya ternyata mendudukan niat dalam rangka untuk menghindari tulul amal itu juga menjadi fondasi Pak Kiai. Iya, betul. Pak Kiai, kalau kemudian itu tadi ya kan berkaitan dengan tulul amal supaya kita tidak terjebak atau masuk dalam jebakan tulul amal adalah kalau ada gerakan hati untuk segera menyegerakan amal, lakukan. Nah kadang-kadang kan kita masih nanti-nanti aja gitu ya. Ntar lah, aduh kayaknya misalnya ada gerak, kasih nih bapak ini sedekah deh, nggak apa-apa. Nanti kan di sana masih ketemu orang, ribet gitu. Jadi nanti-nanti aja. Ini apa yang kita bisa lakukan atau motivasi apa yang perlu kita tanamkan dalam diri supaya kita tidak menunda-nunda amal? Iya, ulama mengajarkan itu ya, itu takjilul amal namanya, menyegerakan amal itu Mamila. Kalau itu kita malam ya, tengah malam kita terbangun ingin memberikan sesuatu kepada si A gitu, maka uangnya kita ambil dari dompet, uangnya kita ambil dari berangkas, kemudian kita letakkan di tempat bukan di situ lagi. Itu lakukan. Ya, jadi kan saya nanti pengen memberikan ini kepada si fulan ya. Maka dia sudah
memindahkan uang hari itu juga dia bangun, dia pindahkan gitu. Karena kalau dia tidak dipindahkan, dia akan dirongrong oleh setan untuk tidak jadi. Tidak jadi. Kalau memang dia bisa langsungkan transfer, seandainya kita mesti bangunnya jam 2, ya sudah langsung ditransfer saja. Jangan nunggu. Karena kalau gue bilang, masih ngantuk besok, bisa jadi besok nggak jadi. Iya, lupa. Ya, dulu ada catatan ketika seorang ulama yang menggunakan pakaian yang baru, maka pakaiannya itu seperti Mbak Mila punya pakaian baru gitu, kemudian ada orang melihat. Kan kalau orang melihat pakaian kita dan dia senang kan kelihatannya dari ronanya itu. Maka si kiai itu paham bahwa bajunya itu disenangi gitu. Tapi kan dia mesti salin gitu. Tetapi karena dia ada hajat buang air besar, maka dia buang hajat besar di empang gitu. Maka dipanggilnya santri itu, karena empang itu segini, jamban itu. Maka dibuka bajunya. Sini kamu, tolong baju ini kamu kasihkan si Fulan ya. Pak Kiai nanti, bukankah nanti harus mengganti? Iya nanti aku khawatir, kalau tunda nanti aku khawatir aku tidak memberikan kepada dia. Kasihkan sekarang saja. Padahal dia kan keluar dari situ harus pakai sarung gitu. Nanti urusan dia pakai sarung nanti, atau jadi ya urusan nanti. Tapi ini kalau nggak dikasih sekarang, ini bisa jadi gagal gitu. Itu saya masih suka terjebak dalam nanti-nanti aja Pak Kiai. Tapi itu berarti kalau ada gerakan itu, ada insting itu, lakukan segera Pak Kiai. Jangan aja. ditunda. Jangan ditunda. Oke. Jangan kasih celah untuk jangan ditunda. Dan itu yang mempercepat rezeki. Mempercepat rezeki. Ya gini Mbak Mila. Kan kita itu sebenarnya besok aja bisa kan? Ini jam 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita ketemu. 6 jam kita lebih percepat rezekinya dia. Yang dia sendiri sebenarnya lagi tidur. Itu memancing dan mempercepat rezeki kita. Allahu Rabbi. Betul. Dari lantaran kita mementingkan orang lain. Itu ada nilainya tinggi. Ya Allah. Betul. Sama juga kalau kita makan kepalanya buntut ikan, ada sebagainya. Jangan dibawa ke kamar ya ke dapur, karena kalau dia bawa ke dapur, dari ke dapur sama si mbak dibersihkan, ditaruh di tong. Dari santang dibungkus lagi, nanti yang nganter datang. Dari yang nganter digotong lagi. Berapa lama itu bisa dimakan, dinikmati oleh binatang yang mendapatkan itu. Tapi habis makan itu dibawa ke depan rumah, ke samping rumah, belakang rumah. Kucing kasih misalnya. Buat kucing, kasih buat tikus. Kasih aja dia taruh di situ. Maka dia mempercepat rezeki orang yang menyebabkan rezekinya jadi cepat. Bahkan kucing itu dia selalu nongkrong di situ karena dia tahu biasanya ditaruhnya di sini. Ya Allah, luar biasa. Baiklah, PR kita semua, PR saya sih pemirsa. Ya. Jangan kemudian menunda-nunda berbuat. Jangan menunda-nunda. Pak Kiai, kita jeda lagi, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Terbuai Dunia Lupa dengan Akhirat. Pak Kiai, jadi bisa saya simpulkan bahwa tulul amal itu juga menjadi refleksi dari lemahnya iman. Apakah seperti itu Pak Kiai? Iya. Kalau dia kurang paham, jadi awalnya kurang paham, yang menyebabkan kualitas imannya berkurang, maka terjadilah tulul amal. Tapi kalau pemahamannya cukup, maka imannya jadi kuat, maka justru dia nggak mau melemahkan dengan merongrong dengan tulul amal itu. Jadi orang tulul amal itu sebenarnya dia sudah merongrong keimanan dia sendiri. Ketika dia paham bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa memaksakan Tuhan ketika Tuhan sudah membuat perencanaan gitu. Kan wa ma alaina illal balaghul mubin. Bagi kita itu nggak ada punya apa-apa kecuali merencanakan yang bagus. Buat aja rencana yang bagus.
Tapi Ya. kalau itu tadi kembali lagi dikaitkan pada Allah ya Pak Kiai. Artinya kan manusia boleh berencana, tapi kemudian Allah yang menentukan. Jadi kita boleh punya target, punya prioritas, punya visi, punya mimpi, tapi kita harus gantungkan itu juga dengan bagaimana takdir yang Allah berikan kepada kita nanti kan Pak Kiai. Nah, ada filosofinya yang menarik begini Mbak Mila. Ayat Al-Quran mengatakan wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbihi, orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya. Jadi dia nggak mau tuh masuk wilayah yang bukan makom dia, itu makom Tuhan. Wa nahan nafsa anil hawa, dan dia kekang dirinya dari punya keinginan ini, keinginan itu, karena mengatakan ini punya Tuhan, ini yang menentukan Tuhan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya sorga adalah tempat kembalinya. Jadi kalau bayangkan saja, sorga itu dijanjikan ketika seseorang itu mampu menahan dirinya, jangan. Ini bagian kamu memaksakan Tuhan. Gak berani dia. Nilainya dia gak memberanikan itu sendiri, itu balasannya sorga. Ya Allah, amalnya gak perlu banyak. Tetapi ketika dia tahu, oh ini bukan punya saya. Bukan kontrol saya gitu. Ini bukan wilayah saya, gitu, saya sabar, kamu terima itu. Itu tidak beramal, itu pensikapan, itu mentalitas. Masuk surga. Fa'inal jannata hiyal ma'wa. Kembalinya ke surga dia. Masya Allah. Aduh, mudah-mudahan kita dibekali ya, Allah izinkan kita punya mental yang seperti itu ya Pak Kiai. Iya. Tahu batasannya bahwa ini yang kita bisa ikhtiarkan, tapi selebihnya terserah Allah bagaimana kemudian mentakdirkan untuk kita gitu ya Pak Kiai. Nah kadang-kadang manusia itu kan, apalagi di era sekarang Pak Kiai, orang tuh sering anxiety, sering gelisah, depresi melihat orang lain, keberhasilan orang lain. Sehingga membuat kita tuh juga jadinya, kita jadi panjang angan-angan, pengen seperti fulan, pengen seperti fulanah. Pokoknya kalau belum dapat gaji 2 digit di umur sekian, gak berhasil. Pokoknya kalau di umur sekian belum punya mobil, belum punya ini, seolah-olah jadi ukurannya tuh serba materialistik gitu ya, serba dunia. Nah, apa yang kemudian kita bisa lakukan Pak Kiai? Karena ini kan sebenarnya juga contoh tulul amal kan sebenarnya. Harus bagaimana supaya kita bisa stop untuk tidak seperti itu di tengah mungkin tuntutan cara hidup yang kita gampang sekali kemudian terseret dalam arus materialistik Pak Kiai. Imam Hatim al-Asam. Hatim al-Asam mengatakan fa'aqsamallahul arzaq linnas. Allah lah yang mengatur. Proporsi rezeki itu Allah yang mengatur. Maka aku tidak berani memprotes kepada Tuhan yang sudah mengaturnya. Jadi kalau mengukur baju di badan orang lain, itu maknanya dia tidak tahu bahwa Allah sudah memberikan ukuran-ukuran badan itu sudah dibuatkan oleh Allah. Kenapa kita mesti memberontak terhadap ketetapan yang Allah sudah memberikannya? Orang yang membaca tulisan Hatim al-Asam itu maka melahirkan sebuah mentalitas bahwa emang Allah punya maksud dibikin beda. Dia yang bersyukur dengan besarnya mendapatkan sorga. Dia yang menerima sabar dan menerima pemberian Tuhan itu adalah kebaikan untuk dirinya, masuk sorga. Lah kalau dua-duanya masuk sorga kan sebenarnya cuma tindak bagaimana pensikapan kita. Ya kan? Nah jadi kita mesti paham bahwa Allah ketika membaginya ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Sesuai dengan yang Allah kehendaki. Sebenarnya bagaimana dia mensikapi pembagian itu, semuanya bisa masuk surga. Jadi ya kita, salah satu obatnya adalah supaya jadi penawar, supaya kita nggak tulul amal, ya bersyukur berarti Pak Kiai dengan apa yang Allah berikan kepada kita ya. Ya, jadi biarkan Allah yang menentukan segala sesuatunya. Jadi setiap sesuatu dia mengatakan antallah, antal khaliq ala syai'.
Dia bilang, engkaulah Tuhan, engkaulah Tuhanku. Kau saja yang mengatur ini semua. Itu lapang hatinya, Ya. lapang. Lapang hatinya, ringan juga langkahnya ya Pak Kiai. Iya, tapi kalau dia bilang, kalau dia bisa kenapa saya nggak bisa? Sempit dunia. Kalau dia bisa ya udah dia aja, saya mah nggak usah gitu ya Pak Kiai. Biar jadinya enteng gitu ya, Masya Allah. Luar biasa Pak Kiai. Ini waktu juga sudah harus selesai, tapi Masya Allah luar biasa banyak insight yang bisa kita dapatkan. Artinya bahwa yang penting kita bersyukur, yang penting kita tahu bahwa kita boleh berencana, kita boleh menetapkan tadi mimpi, tapi kita tahu di ranah siapa, di ranah mana kita harus berikhtiar, di ranah mana kemudian Allah yang menentukan takdirnya ya, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak jazakallah khair ilmunya hari ini. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahman dan juga Kiai Haji Harista undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak Kiai.